Ya, baik pemirsa, kembali lagi di Special Talk Show, masih bersama narasumber kita Bapak Dr. Jailani MA dan juga Tengku Wahyu Mimbar SPDI MA. Ya, Bapak Jailani, kita masih dengan membahas dunia pendidikan di perguruan tinggi. Tadi mungkin sempat terpotong sebelum break, kita sambung lagi nih Pak. Baik, kita sudah sampaikan bahwa dunia pendidikan sekarang ini bermasalah. Betul. Dalam konteks yang sangat luas, artinya kita terus memperbaiki. Tadi di Araniri sudah kita menciptakan mata kuliah studi syariat Islam di Aceh, dan itu sebelumnya tidak ada. Nah, dalam rangka penguatan pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu syariat Islam, kemudian tentu ini yang kita arahkan nanti penguatan akidahnya. Jadi anak kita yang berasal dari berbagai macam latar belakang pendidikan, katakanlah yang masuk ke perguruan tinggi itu ada yang dari SMA, yang SMK, sekarang lalu ada yang pesantren, ada yang boarding school, ada yang non boarding school, ada yang sekolah model. Nah, ini pemahaman mereka terhadap ajaran Islam antara lulusan SMK, lulusan SMA dengan lulusan boarding school itu jauh sekali timpangnya. Dari segi pemahaman akidahnya terutama. Nah, karena kan sesuai dengan tema kita, pendidikan syariat Islam itu sangat ditentukan apakah dia kuat akidahnya atau tidak. Akidah ini kan pada dasarnya fondasi dasar. Masyarakat tidak akan paham syariat Islam apabila dia salah satu fondasi dasarnya dia tidak pahami. Akidahnya bagaimana? Karena akidah ini menjadi benteng, dan kalau fondasinya kuat, tentu kan akan berdiri benteng-benteng yang kokoh. Betul. Kalau seandainya pendidikan kita terkait dengan syariat Islam ini tidak kuat di segenap level, makanya kita perlu mendorong itu seperti yang disampaikan oleh Tengku Wahyu Mimbar, bahwa kita perlu lembaga pendidikan di setiap lorong, perlu lembaga pendidikan. Karena kenapa? Kalau pendidikan abai dari kalangan masyarakat, katakanlah ada beberapa lingkungan misalnya di kawasan Kota Banda Aceh yang kita dapat lihat di mana saja kampung, di mana saja tempat yang minim atau minus lembaga pendidikan Islamnya, maka akhlak masyarakat di situ akan bermasalah. Maka kita lihatlah seperti tempat tinggal saya itu di Lampulo misalnya, yang kawasan Rusunawa. Nah, itu sekarang isunya apa? Isunya di situ terjadi pendangkalan akidah, pendangkalan perilaku. Masyarakat dicocoki dengan berbagai macam perbuatan maksiat. Ada narkoba, ada isu-isunya seperti itulah yang muncul. Nah, kenapa? Karena lembaga pendidikan kita tidak kuat. Jadi kalau page gampong kita itu adalah lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan inilah yang mengajarkan syariat Islam yang kuat kepada masyarakat. Jadi harapan Anda setiap kampung memang selalu harus ada lembaga pendidikan agama Islam. Sebuah tuntutan. Sebagaimana dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh, yang itu kan diwajibkan juga setiap kampung itu harus ada PAUD. Setiap desa harus ada PAUD. Nah, PAUD ini ya istilahnya dasar sekali. Betul. Tapi tentu semua level kita berharap minimal tingkat SMP atau SMA atau ada pesantren di situ yang mampu memperkuat akidah anak-anak kita atau masyarakat kita. Kalau dalam konteks perguruan tinggi, misalnya kita sudah mencoba membangun sebuah sistem, misalnya ada Ma'had Ali. Setiap mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi Islam, khususnya UIN Araniri, mereka diwajibkan belajar di Ma'had Ali itu selama 6 bulan lebih kurang. Dan itu dibina mulai Al-Qur'annya. Kita patut prihatin, misalnya ada mahasiswa yang dia masuk ke perguruan tinggi Islam, dia tidak mampu baca Al-Qur'an. Mengenal Al-Qur'annya ketika dia masuk ma'had itu. Nah, ini kan unik, berbeda dengan situasi mungkin Adinda sebelumnya yang memang masuk perguruan tinggi yang tidak dites baca Al-Qur'annya. Tapi kalau masa kami itu wajib dites Al-Qur'an. Nah, sekarang ini tidak ada tes, lalu mereka lulus baik di jurusan arsitektur, jurusan ekonomi, bisnis Islam, dan bimbingan konseling misalnya, psikologi, itu mereka
tidak dites Al-Quran. Nah, lalu kapan mereka tes Al-Quran? Ketika mereka masuk Ma'had Ali. Ma'had Ali. Ma'had Ali ini sesuatu yang unik ya, walaupun kalau di perguruan tinggi umum kan tidak ada. Tidak ada. Nah, ya ini kan sebuah sistem yang bermasalah. Kalau anak kita yang mahasiswa UIN yang perguruan tinggi Islam itu ada pembinaan lanjutan sampai ke perguruan tinggi. Nah, bagaimana dengan anak-anak mahasiswa kita yang di perguruan tingginya tidak dilanjutkan lagi secara sistemik. Artinya hanya dikembalikan kepada ya kajian-kajian rohis yang tentunya itu sangat terbatas. Betul. Jadi di perguruan tinggi itu untuk di Aceh kita tawarkan sebenarnya agar penguatan akidah, pendidikan syariat Islam ini baik di perguruan tinggi umum Islam maupun negeri maupun swasta itu disamakan polanya. Baik. Jadi ada penyamaan ini ya, sehingga ya kita bisa bedakan saja bagaimana perilaku mahasiswa itu. Nah, misalnya kalau yang perguruan tinggi Islam tentu secara sekilas kita lihat dari segi pakaiannya mungkin sudah diatur, tata tertib pakaian diatur. Sementara di perguruan tinggi non ya bukan UIN Arani tentu apakah ini diatur? Kan tidak semua diatur. Tidak ada misalnya pembatasan bahwa tidak boleh pakai pakaian yang ketat atau sebagainya. Nah, ini kan juga bermasalah. Jadi walaupun dari segi penampilannya memang kita mengukur penampilan, tahap awal kita melihat penampilan itu, tapi pada dasarnya penampilan itu dicerminkan oleh akidah. Kalau akidah itu kan menyangkut keyakinan. Betul. Terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, itu bahwa kita mentauhidkan Allah, mentakdiskan Allah, mensucikan Allah, bahwa apa yang Allah perintahkan itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik dalam bidang, kalau kita bagi nanti syariat Islam itu kan ada bidang akidah, bidang ibadah, bidang akhlak. Nah ini kan yang sederhana dulu yang kita. Nah, minimal bagaimana dia yakin bahwa Allah memerintahkan dia untuk melaksanakan ibadah. Nah, sekarang ini bahkan ada gejala mahasiswa itu waktu maghrib saja masih berdiskusi. Ini kan penyimpangan akidah yang luar biasa. Betul. Azan dia dengar dengan sangat keras. Bahkan kalau kita lihat justru yang duduk di warung kopi itu kan umumnya orang-orang yang level berpendidikan tinggi. Kalau kita menyaksikan, bahkan secara sekilas saya punya ya survei pribadi lah. Pada suatu ketika misalnya kalau ke kedai kopi kita sholat, padahal disediakan di kedai kopi itu musola. Iya. Musola. Nah, berapa orang yang berpindah dari meja kedai kopi itu untuk melaksanakan sholat ke tempat yang telah disediakan itu? Itu bisa dihitung. Nah, kalau Adinda mungkin bisa survei lah sekali-kali, misalnya apa, kalau ada waktu boleh survei, dicatat aja itu. Oh, ini berdiri sholat, ya, ini tidak sholat. Nah, itu bisa dihitung. Nah, ini kan persoalan bagaimana dia tidak taat kepada Allah karena persoalan akidah tadi. Bahwa dia melanggar itu, kalau orang yang punya akidah, ketika dia melanggar sebuah perintah, dia ada rasa, bagaimana perasaan kita kalau seandainya ya kita disakiti. Begitulah kita merasakan bahwa kalau orang tidak sholat, sakit perasaan kita. Kita yang lihatnya sakit. Nah, kalau orang yang tidak punya akidah, orang yang punya akidah, dia akan merasa, ya tidak punya akidah, cuek saja dia. Alah, apa itu kan urusan pribadi saya. Saya dan Tuhan. Saya dan Tuhan. Padahal itu kan hablum minallah, hablum minannas, itu kedua-duanya saling berhubungan. Dan kita yang melihat itu adalah prinsipnya an-nahyu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita diwajibkan, mungkin secara sekilas kita sampaikan, bahkan sekali-kali pengalaman kita di warung kopi itu kita salat berjamaah. Berjamaah dengan beberapa ya penghuni kopi yang lain, penikmat kopi yang lain lah. Betul. Dengan suara yang lantang, tapi yang lain juga nggak mau bangun. Nah, ini kan menjadi ya apa bermasalah? Apakah pendidikan syariat kita ini sekarang belum memadai? Atau mungkin kita harus punya pressure yang kuat terhadap perilaku masyarakat kita? Tapi kita kan khawatir nanti dituduh macam-macam kan. Padahal inilah strategi yang apakah seperti dulu kalau di Jogja ya katakanlah diwajibkan bagi ya orang yang belajar tidak boleh buka TV sampai pukul 9. Baik, iya. Itu rumah tangga, di rumah tangganya. Ada peraturan seperti itu. Kan peraturan klasik yang Jogja itu dari dulu. Nah, sekarang bisa nggak di Aceh itu dibuat aturan bahwa
seorang sampai pukul 8 tidak ada lagi orang yang tidak di kedai kopi itu tidak ada orang. Artinya kalaupun ada orang dia diwajibkan sholat. Ini kan perlu solusi yang terbaik ini karena jangan sampai orang merasakan pelanggaran agama itu sangat mudah dilakukan di tempat-tempat terbuka. Jadi memang butuh sebuah perubahan yang positif. Iya. Oke, baik pemirsa, kami sudah membuka line telepon interaktif untuk Anda yang bertanya langsung kepada kedua narasumber kita tentang topik pendidikan syariah Islam sebagai benteng akidah masyarakat, yang penasaran seperti apa pengaruhnya. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Djalani tentang ini penggunaan ruang untuk masyarakat seperti warung kopi ya tentu ya. Jadi kita mulai ibadahnya juga bukan dari rumah saja, tapi dari tempat-tempat yang seperti warung kopi ataupun tempat-tempat umum yang lainnya. Saya ke Tengku Wahyu. Iya. Ini berbicara tentang dunia pendidikan. Kita tahu bahwasanya dunia pendidikan di Aceh khususnya ini masih sangat bobrok sekali tentang akidah mereka. Attitude para pendidik yang tidak mencerminkan beliau adalah seorang pendidik agama Islam. Seperti misalkan kasus-kasus banyak sekali, ada yang kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum pendidik agama. Ini apa yang salah? Apakah kita sebagai masyarakat yang gampang menilai ataupun menaruhkan titel ustadz, ulama, tengku dan segala macam, atau bagaimana akidah si oknum tersebut, Tengku? Baik, terima kasih ya, pada pembawa acara ini. Saya ingin mengutip ayat Allah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kan Allah perintahkan pada kita dalam ayat ini, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Dan jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuhnya nyata bagimu. Begitu. Kembali kepada pertanyaan kita tadi, bahwasanya terjadinya kebobrokan pada pendidik sendiri sehingga ada yang melakukan pencabulan kepada peserta didik. Ya. Saya pikir saya teringat ketika kita berbicara pendidik. Maaf Tengku, Ya, kita tahan dulu Tengku. Boleh. Mohon maaf. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, dengan siapa? Terputus. Halo. Halo. Kita masih menunggu penelpon. Oh, ini dengan saya Mulia di Masin Kayadang. Iya. Halo. Halo. Anda sudah on air, dengan siapa Bapak? Ya, saya dengan Mulia di Imasin Kayadang. Iya, silakan Pak Mulia, suaranya boleh dibesarkan sedikit Pak Mulia. Iya, boleh pakai bahasa Aceh? Silakan Pak Jecin. Jadi sebelum bertanya Mbak Ustadz yang baju hitam. Bapak Jailani. Bapak Jalani. Iya, silakan Bang. Jadi tanging dino suasana apalagi di kota Banda Aceh seperti bebas lah kan. Yang seperti di kota Banda Aceh sebagai warung kopi, jenuh mungkin ada itu kimia laptop. Hanya terbawa. Nasi urut kait untuk ini semayang 5 wate. Mesti kait depu, mana rumahnya dosa ada kita mana kubu. Di mana lah mantap. Perencana dari uji yang untuk tapi betul-betul. Sekian yang anda yang juga sampaikan karena yang luar kata sinologi. Baik, terima kasih Pak Mulia. Sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Wahyu, kita tahan dulu ya Tengku ya. Boleh, ini boleh. menarik sekali tentang ini masih seperti tradisi yang ada di warung kopi yang ada di Aceh. Ini hana je kopi hana sahlem di Bandar, kan? Tapi masalahnya di mana adalah wate di azan, urang lagi hana dengo, lagi tutup undung linyung. Yang gimana Bapak? Baik, terima kasih kepada penanya Bapak Mulia yang dimuliakan Allah. Cukup menarik pertanyaannya karena pada prinsipnya Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk melatih anak kita. Inilah pada tadi kita singgung tripusat pendidikan. Kalau sekarang ada 4 bahkan kan, saya sampaikan tadi 4. Dunia maya, dunia pendidik, dunia keluarga, dunia sekolah, dunia lingkungan.
Bahkan sekarang ada dunia Maya. maya. Ini Sosmed. dunia maya yang tidak terdeteksi bagaimana batasannya itu tidak ada batasan sama sekali. Kalau keluarga kita punya batas, punya batasan kemampuan. Lingkungan juga punya batasan. Nah, sekolah juga punya keterbatasan dalam membangun sebuah masyarakat yang berakidah. Nah, tapi Rasulullah juga perintahkan murus sabiyya bis salati idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhum 'alaiha. Nah, ini prinsipnya dasar. Nah, pertama sekali kita harus introspeksi dulu ke keluarga si pelanggar itu. Apakah dulu orang tuanya memerintahkan dia nggak untuk sholat? Jadi penguatan akidah utama itu memang di rumah, benar, di rumah. Nah, bagaimana? Apakah orang tuanya dulu pernah memerintahkan kita untuk sholat sejak kecil? 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk sholat. Apabila dia umurnya 10 tahun, maka dia boleh dipresur untuk sholat. Bahkan dalam konteks ini ya tentu boleh didera dia atau dipukul dalam konteks pendidikan. Tentu tidak boleh dipukul pada tempat-tempat yang berbahaya, diajarkan dengan baik tentunya. Bahkan makna fadribu ini juga dicontohkan, memberi contoh. Orang tuanya salat, tentu anaknya akan salat. Nah, ini kan inti keluarga. Penguatan akidah ini pada keluarga dasarnya, baik dalam hal pelaksanaan perintah atau menjauhkan larangan. Nah, lalu dalam konteks masyarakat, maka kita kembali kepada, kalau tadi pertanyaan ada kedai kopi, bak kedai kopi mesti kita caranya tamu urang bak kedai kopi biweh bitin semayang. Jadi solusi itu pakai ayat yang lain ya kan, pakai ayat lain. Pakai hadis yang lain, pakai hadis yang lain. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap kamu itu adalah pemimpin. Nah, pemimpin dalam masyarakat itu siapa? Kalau dalam kawasan Gampong, maka geci yang bertanggung jawab. Kalau kawasan kecamatan, camat yang bertanggung jawab. Kalau kawasan wali kota lah yang bertanggung jawab. Nah, makanya ini kita perlu dorong bersama Tengku Wahyu ini agar wali kota membuat perda atau aturan yang mengatur perwal yang mengatur bahwa di kedai kopi itu tidak boleh pada jam tertentu untuk bertransaksi, atau laki-laki itu untuk duduk di warung kopi kalau memang dia tidak melaksanakan sholat. Kalau dia melaksanakan sholat, padahal warung kopi sudah, apakah salah warung kopi? Nah, ini kan dalam konteks Islam sebenarnya pemilik warung kopi juga bertanggung jawab. Nah, ini yang kalau kita lihat berdasarkan hadis tadi, kan kullukum ra'in tadi, dia bertanggung jawab untuk memerintahkan orang yang ada di kedai kopi itu karena kawasan dia. Siapa yang punya tanggung jawab menutup atau membuka warung kopi? Tentu pemilik warung kopi itu. Nah, jadi ini juga perlu pemahaman dari pemilik warung kopi atau pengusaha siapapun. Misalnya kalau sebuah tempat yang di situ memang disediakan tempat untuk dalam tanda kutip remang-remang, yang berpeluang memang disediakan agar orang mudah berbuat yang tidak sesuai dengan syariat. Tentu yang bertanggung jawab juga pemilik kedai kopi. Nah, ini dalam kaidah usul kami sering sebutkan dengan katakanlah saddu zari'ah atau fathu zari'ah. Jadi ada, kalau seandainya, ini contoh ya, saya sebagai seorang penjual, saya pemilik anggur, dalam contoh klasik diberikan contoh, saya sebagai penjual anggur, dan mungkin ada seorang yang saya tahu bahwa dia itu orang yang memproduksi minuman keras. Nah, kalau saya jual anggur ke dia, maka dia pasti akan memproduksi minuman keras, maka saya haram menjual anggur itu kepada orang yang memang sudah pasti bahwa dia akan memproduksi anggur minuman keras. Betul. Nah, ini juga seperti demikian halnya dengan tanggung jawab yang ditanyakan oleh Bapak Mulia tadi. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Kita tanyakan, siapa yang paling bertanggung jawab di kawasan itu? Siapa yang paling bertanggung jawab? Nah, kalau seandainya pemerintah yang kita dorong terus peduli terhadap syariat, maka perwal yang dilahirkan juga harus melihat bagaimana masalah yang terjadi dalam masyarakat. Betul. Apa yang bebas sekali sekarang masyarakat untuk tidak sholat di kafe-kafe itu, dan yang secara nyata menunjukkan bahwa akidah generasi kita ini sekarang sudah melemah. Karena ada pembiaran.
Pagar kampungnya itulah yang pagar kampung kena kuat ni. Betul. Pagar kota tidak kuat lagi. Kalau bahasa hal lainnya kan pagar kota tidak kuat lagi. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki, kita dorong semua pihak agar peduli, dan ini menjadi penyakit yang sekarang sangat menggerogoti generasi muda kita. Baik. Pak Mulia, sudah dijawab oleh Bapak Dr. Jailani, dan mudah-mudahan ini bisa mengambil kesimpulan ada jid nepakat Pak Kecil kepala dusun untuk memberikan teguran mungkin ya Pak, ataupun pemahaman kepada pengunjung, ataupun bahkan si pemilik warung kopi ini yang paling berhak untuk menutup warung kopinya ketika azan berkumandang. Ya baik, kita kembali ke Tengku Wahyu, tadi sempat terputus, maaf, tentang betapa bobroknya pendidik sekarang dalam konteks seperti banyak kasus-kasus yang ini menyimpang dari syariat Islam. Bagaimana Tengku? Kita memahami dalam dunia pendidikan itu ada istilah, si pendidik sendiri ada istilahnya, ada istilah muallim, ada istilah murabbi dia. Makanya fakultas itu kan bukan fakultas ta'lim tapi fakultas tarbiyah. Ya. Apa beda fakultas ta'lim dengan seandainya ada fakultas ta'lim? Beda dia. Muallim dengan murabbi itu beda. Kalau seorang muallim, seorang pendidik yang diistilahkan dengan muallim hanya melakukan transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Tapi kalau murabbi, tarbiyah, itu selain dia mentransformasikan ilmu pengetahuan, tapi dia juga mendidik akidah, adab, etika si peserta didik. Saya pikir kenapa kok terjadi kebobrokan seperti itu, ini berawal dari si pendidik itu sendiri. Dia tidak memahami syariah dengan benar. Kan pemahaman syariah yang penting nih. Pendidikan syariah ini yang menjadikan benteng akidah, judul kita kan begitu. Jadi kalau syariahnya belum dipahami, tadi kan 3 ranah syariah yang harus dipahami dan harus diamalkan oleh setiap umat Islam. Yang pertama tadi akidah. Akidah itu kan bahagian dari syariah. Kalau kita lihat definisi syariah sendiri kan tuntunan yang datang dari Allah diberikan kepada manusia, baik dalam segi akidah, amaliyah, dan satu lagi akhlak, kan begitu. Betul. Kalau akidah, setiap kita ini wajib memahami segala konsep yang berkaitan dengan akidah. Ini yang penting dulu. Paling tidak akidah penting ini akidah ketuhanan, keyakinan bertuhan itu yang penting dulu. Ya, Tuhan kita Allah yang jelaskan begitu. Ketika kita sudah akidahnya mantap, kita ajarin diri kita dulu berakidah dengan benar. Paling tidak memahami sifat 20, sifat-sifat Allah, sifat Rasul, aqaid 50 lah. Yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, jaiz bagi Rasul. Ini akidah. Ketika akidah ini udah mantap, kita udah yakin kita ada Tuhan. Dan Tuhan itu punya sifat kudrah, kuasa, iradah, berkehendak. Ketika seseorang memahami tentang akidah seperti itu, dia tidak akan berani berbuat macam-macam karena dia yakin Allah itu maha kuasa. Seperti kejadian saudara kita di Palu, di Lombok, itu kan kekuasaan Allah itu. Manusia tidak akan bisa membuat kasus, membuat kejadian seperti itu kalau bukan Allah. Kita yakin itu dari Allah siapa? Akidah kita itu dulu. Kemudian ketika akidah sudah mantap, perlu syariah yang kedua. Bahagian syariah apa? Amaliyah. Kalau orang semua yakin Allah Tuhannya, beriman dengan rukun iman yang 6, tapi tidak dilakukan dalam tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dia yakin Allah Tuhannya tapi tidak salat 5 waktu. Tadi warung maghrib tertutup tapi orang di dalam ketawa-ketawa kan. Saya fikir tadi juga pemahaman akidah, apa yang ditanyakan oleh Bapak Mulia tadi. Ketika semua orang Aceh ini memahami syariah dengan sebenarnya nggak akan terjadi waktu maghrib nggak salat, karena dia udah terpatri, tersupport dari syariah yang dia miliki, yang dia pahami itu, sehingga menggerakkan hatinya begitu terdengar suara azan untuk salat. Jadi nggak perlu lagi ada WH sebenarnya kalau orang pahami syariah, nggak perlu lagi ada Satpol PP, ya, nggak perlu lagi ada perwal sebenarnya kalau orang semuanya memahami syariah dan dengan sadar, benar. Karena selain dia pahami akidah, dia harus bermuamalah, dia amalkan apa yang dia yakini tadi. Dan satu lagi, dengan sebab kita meyakini, memahami akidah dengan benar, menjalankan tadi amaliyah, ubudiyah dengan benar, itu akan terbentuk sendiri karakter akhlak yang akhlakul karimah. Saya yakin tu Ustaz, akan terbentuk itu. Ketika orang memahami akidah dengan benar, tidak akidah cilet-cilet, memahami, menjalankan tadi amaliyah, ubudiyah kepada Allah dengan benar, salat aja, walaupun kita salat tiap hari, tapi kalau tidak ada ilmu syariah tentang salat itu banyak ilmu syariah yang perlu kita tahu. Rukun salat, yang membatalkan salat, makruh dalam salat, ya, itu kita harus pahami sunat-sunat dalam salat. Kita lakukan dengan benar. Di situ akan muncul kekhusyuan, keikhlasan, dan akan membentuk karakter di jiwa seseorang itu.
Kalau untuk apa juga Allah katakan wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, bukan kerjakan salat Allah perintahkan. Dirikan salat, beda mendirikan salat dengan mengerjakan salat. Kalau mengerjakan salat sekedar berwudu, sekedar salat tertunai rukun dah selesai. Tapi makna mendirikan salat ini kalau menurut konsep Imam Ghazali, arti aqimis shalah, arti mendirikan salat, salat di dalam salat dan salat di luar salat. Kita mungkin salat di dalam salat yang baru kita lakukan, tapi salat di luar salat belum. Seperti apa itu, Tengku? Hafidhu ala salawatikum. Pelihara salat kita itu, pelihara nilai salat kita. Kalau dalam salat itu hal-hal yang halal aja bisa diharamkan, artinya tidak boleh kita lakukan. Tertawa di luar salat kan boleh. Bergerak beberapa kali di luar salat boleh. Tapi begitu kita takbiratul ihram enggak boleh lagi itu kita kerjakan. Baik. Ketawa enggak boleh lagi, batal salat kita. Haram dalam istilah fikih salat itu. Jadi ketika itu kita jaga, tentu hal-hal yang lain-lain itu akan terjaga sendiri. Biasanya dalam hidup ini kalau kita mau menilai orang itu benar atau tidak, dia berakhlakul karimah atau tidak, nilailah dari hal-hal kecil dalam kehidupannya. Contoh kalau di rumah itu, kalau kita mau nilai dia bersyariah, kalau dia masuk rumah baca salam enggak? Itu hal kecil itu. Ini masuk rumah aja salam enggak dibaca. Kadang-kadang enggak diajarkan anaknya bersalaman. Bagaimana kita akan meyakini dia nanti mendidik orang itu akan terpelihara akhlaknya itu, enggak akan terpelihara. Maka menilai orang itu cukup dengan hal kecil itu, kedisiplinan. Kalau menilai orang disiplin, maka nilailah di rumahnya bagaimana? Disiplin enggak? Nah, itu aja dulu, dari hal kecil. Baru kalau hal kecil aja dia tinggalkan, apalagi hal besar. Hal-hal ringan aja dia sepele, apalagi hal besar. Ini kadang-kadang kita begini. Ayolah kita solat di awal waktu Allah. Yang penting kau solat. Walaupun di akhir waktu boleh. Kan begitu. Ini kan hal sepele ini. Salat dia tapi mendisiplinkan diri menjaga waktu. Itu. Makanya Rasulullah itu mengajarkan konsep disiplin dalam menjaga waktu salat. Apa kata beliau? Afdalul a'mal as-salatu awali waqtiha. Kan itu kata Rasulullah. Sebaik-baik aktivitas, ini aktivitas apapun. Sebaik-baik aktivitas adalah menjaga salat di awal waktu. Saya pikir begitu caranya. Kenapa terjadi tadi kebobrokan seorang pengajar kepada mahasiswa atau muridnya atau santrinya? Itu tidak ada lain karena dia tidak ada akhlakul karimah di hatinya. Akidahnya belum benar, tidak sempurna, kemudian salatnya mungkin tidak sempurna, maka akhlak itu akan terikut sendiri dia. Akan terikut sendiri ketidakbaiknya itu. Ada ungkapan seperti Ustadz juga manusia ya, Tengku ya. Seperti itu mungkin. Saya pikir gini, itu kadang-kadang itu alat ngeles orang gitu ya. Ngeles ya. Kenapa kok Ustaz buat kayak gitu? Kenapa kok gurunya buat kayak gitu? Guru kan manusia juga. Ini saya pikir nggak bagus. Apologi. Membenarkan pembenaran terhadap hal jahat, saya pikir nggak bagus itu. Oke, baik. Nah, Tengku, satu lagi saya ingin tahu perbedaan antara dayah terpadu modern dengan dayah yang tadi Tengku sebutkan masih tradisional. Ya, seperti apa nih, Tengku? Nanti mungkin akan ditambahkan juga oleh Ustadz. Cuma sepemahaman saya, karena saya dulu mondoknya juga pernah di daerah tradisional di waktu di Labuan Haji Darussalam, pernah juga di terpadu di Padang Sumatera Barat, karena S1 saya juga di Padang. Jadi saya lihat begini, kelebihan dan kekurangan pasti masing-masing ada. Kita bukan melihat menjelek-jelekkan AB, tapi mau kita lihat apa nilai positifnya di daerah tradisional. Mereka di sana tidak terkontaminasi dulu dengan ilmu-ilmu umum. Kan nanti harus hafal rumus, harus hafal itu. Ini satu dulu saya katakan. Sehingga mereka fokus pada 3 bahagian ilmu. Ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Itu yang khusus tiap hari. Kadang di daerah itu bukan 3 waktu belajar mereka, 6 waktu. Itu Ulai Titi aja, contoh yang dekat dengan Aceh, itu 6 waktu belajar. Bayangkan ditempa kita dalam 6 kali sehari. Ya kan? Salat aja kata Rasulullah, kalau kamu salat 5 waktu sehari semalam, sama seperti kamu mandi sehari semalam 5 waktu. Pasti kotoran kamu akan hilang, itu kata Rasulullah. Apalagi ini 6 waktu kita diajarkan tentang khusus bahagian akidah, bahagian syariah, fikih, dan bahagian akhlak, yaitu tasawuf. Dan fokus, makanya begini, kita tidak membedakan. Tapi ketika orang keluar dari dayah, mereka pemantapan ilmunya itu fokus, itu artinya. Kalau di yang terpadu atau apa tadi modern, nanti biasanya sudah ada sekolah, dan otomatis dengan sebab ada pelajaran sekolah di situ, ada biologi, ada bahasa Inggris. Kita ini bukan apa nama itu, bukan anti, bukan tidak senang, bukan. Pasti mereka terbagi. Tapi ada nilai positif juga kalau yang terpadu. Positifnya begini,
Apalagi nanti kalau bisa seorang santri dia bisa kuliah. Nanti di sana akan dididik ilmu sosiologi. Karena biasanya kita bukan kekurangan nih, tapi saya pikir perlu diperbaiki oleh setiap pihak daya ya. Kadang-kadang kita sering kaku dalam berfikir. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Sehingga yang betul kamu nyokon dayah kamu nyokon lulusan pesantren kamu nyokon. Ini yang harus diperbaiki. Kita dayah ini kan satu alma mater dayah. Maka kita sama-sama membangun, sama-sama berbagi ilmunya. Kadang-kadang ini yang harus kita hilangkan. Bagaimana cara? Ini nilai positif yang saya dapat sendiri di dunia kampus. Adanya ilmu sosiologi, ilmu bermasyarakat. Kadang-kadang kita perlu tarik undur lah masyarakat ini. Nggak perlu ego. Ini pula kelebihannya. Tapi kalau pendapat saya di Aceh ini perlu ada dayah tradisional yang nggak boleh terkontaminasi dengan dayah dengan terpadunya, dan perlu ada dayah terpadu. Karena jadi kita bersinergi, dia jalan ya begitu saya pikir. Nah, tambahan mungkin dari Bapak Dr. Jalani, tapi kita tahan dulu ya Pak ya. Kita akan break sementara waktu, tetap di Special Talk Show.